Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurulia Maulida. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 5, yaitu sumber daya komputasi dan komunikasi. Peranti keras. Komputer mainframe atau yang biasa disebut dengan mainframe merupakan komputer besar yang menjalankan kebanyakan operasi komputer untuk sistem informasi tersentralisasi. Selanjutnya, ada komputer pribadi atau personal komputer yang merupakan komputer mikro yang digunakan oleh satu orang. Selanjutnya, ada komponen-komponen utama dari komputer. Yang pertama ada prosesor yang merupakan mengendalikan kalkulasi perbandingan data secara logis, mengarahkan pengendalian pergerakan data. Memori, yaitu ruang penyimpanan primer atau random access memory atau RAM. Ruang penyimpanan, memori yang terletak pada suatu alat yang tidak terdapat pada papan sirkuit utama. Alat input atau input device, yang merupakan suatu alat yang menangkap data oleh metode manfaat atau elektronik dan mengirimkan data ke ruang penyimpanan atau memori. Alat output atau output device, suatu alat yang menyajikan dan atau mengirimkan data dari komputer kepada pengguna. Alat input atau input-output device merupakan suatu alat yang dapat melakukan fungsi-fungsi input maupun output. Prosesor sendiri dibagi menjadi 3, yaitu kecepatan prosesor diukur oleh jumlah siklus yang terjadi per detik. Yang kedua, ukuran word. Word adalah ukuran dari beberapa banyak bit yang dapat digerakkan dengan satu siklus komputer. Ukuran word sendiri merupakan berapa banyak karakter dapat dipindahkan dalam satu siklus prosesor. Yang ketiga, ada kekuatan, yaitu kekuatan komputer yang dipengaruhi oleh ukuran word dan kecepatan prosesor. Selanjutnya ada ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan ada 2, ruang penyimpanan tetap dan ruang yang dapat dilepas. Fixed store atau ruang penyimpanan tetap adalah ruang penyimpanan yang terpasang secara permanen di dalam komputer, sedangkan penyimpanan yang dapat dilepas merupakan remote storage, biasa berbentuk sebuah pita, disk, flash disk USB, CD, atau media jinjing lainnya. Alat-alat input atau input device, data yang diterima dari manusia atau human capture data mengacu pada input yang diisi oleh seseorang yang mengetik pada sebuah keyboard, menekan mouse, menyentuh monitor, berbicara ke mikrofon, atau interaksi lain yang serupa. Sedangkan data yang diterima dari mesin atau machine capture data merupakan data yang diterima oleh suatu alat elektronik yang mekanis. Kendala yang dihadapi oleh data yang diterima dari manusia yaitu lambat dan tidak dapat mencapai tingkat akurasi yang tinggi. Selanjutnya ada alat-alat output atau output device. 2 alat output yang paling dikenal yaitu 1. Resolusi layar atau screen resolution, mengacu pada jumlah piksel, titik-titik cahaya yang terdapat pada monitor yang ditampilkan pada layar. 2. Ada printer. Pada saat ini, printer sendiri ada 2, yaitu printer laser dan printer tinta. Keunggulan dari printer tinta sendiri yaitu memiliki biaya yang lebih rendah dan dapat memproduksi output yang berwarna. Selanjutnya ada alat-alat komputasi pribadi. Ada 4, yaitu telepon seluler dengan pesan dan video interaktif. 2. Telepon seluler cerdas, yaitu telepon seluler dianggap sebagai telepon cerdas atau smartphone ketika menjalankan pekerjaan yang dihubungkan dengan komputer. Dan yang ketiga, jaringan rumah atau yang biasa disebut dengan Word Equivalent Privacy atau WEP adalah standar umum seseorang memiliki alat yang tepat di tempat yang tepat dan waktu yang tepat. Yang keempat, ada keamanan komputasi rumah yang memiliki 3 aspek keamanan yang penting bagi komputer mikro yang digunakan, yaitu update sistem informasi, virus, dan spyware. Aspek-aspek tersebut yaitu pembaruan sendiri itu terdapat 2 jenis pembaruan, yaitu update untuk sistem operasi dan untuk peranti lunak aplikasi. Yang kedua ada virus. Virus komputer adalah program komputer kecil yang
menggandakan diri dengan memasukkan diri ke dalam sumber daya komputer seperti program maupun file. Sedangkan spyware adalah sebuah program komputer kecil yang mengawasi apa yang sedang dikerjakan oleh pemilik dengan sumber daya komputer tersebut. Selanjutnya ada peranti lunak. Peranti lunak ada dua, yaitu peranti lunak aplikasi dan peranti lunak sistem. Peranti lunak aplikasi ada 3, yaitu peranti lunak siap dipakai, peranti lunak aplikasi khusus, peranti lunak yang ditulis oleh pengguna. Sedangkan peranti lunak sistem atau sistem software atau peranti lunak sistem operasi menjalankan tugas mendasar yang dibutuhkan oleh seluruh pengguna dari satu komputer tertentu, seperti Windows XP. Yang selanjutnya, karakteristik aplikasi yang digunakan, yaitu yang pertama, dialog yang dipandu untuk mengarahkan pengguna sehubungan dengan data yang dibutuhkan, format yang diminta, dan masalah yang serupa. Yang kedua, menu daftar perintah dengan langkah-langkah yang ditampilkan ke bawah dan icon. Yang ketiga, pola dan formulir-formulir isian. Yang keempat, bantuan yang sensitif pada konteks. Yang kelima, antarmuka berbentuk grafis dengan menggunakan simbol-simbol terstandarisasi. Selanjutnya ada komunikasi. Protokol adalah spesifikasi dalam pemformatan data yang akan ditransfer di antara peralatan komunikasi. Komunikasi sendiri terdapat 7 bagian, yaitu 1. Koneksi publik. Yang kedua, saluran pribadi atau private LAN adalah suatu sirkuit yang selalu terbuka untuk lalu lintas komunikasi. Yang ketiga, ada jaringan pribadi maya atau virtual private network atau VPN, merupakan kenikmatan keamanan dan kecepatan saluran pribadi. Yang keempat, ada komunikasi jaringan. Terciptanya arsitektur standar interkoneksi sistem terbuka atau Open System Interconnection atau OSI. Yang kelima, ada protokol untuk komunikasi. Yang keenam, ada paket data yang merupakan satu bagian dari data total yang akan dikomunikasikan, digabung untuk mendapatkan informasi. Dan yang terakhir, ada alamat jaringan internet atau alamat IP adalah 4 bagian kumpulan angka yang dipisahkan oleh titik. Selanjutnya ada jenis-jenis jaringan. Terdapat beberapa jenis jaringan yang membangun blok-blok yang bergabung dan memungkinkan terjadinya internet, yaitu jaringan area lokal atau local area network. LAN network atau LAN adalah sekelompok komputer dan alat-alat lainnya yang terkoneksi oleh satu media yang sama. Jenis-jenis LAN ada 2, yaitu jaringan area metropolitan atau MAN dan jaringan area luas atau WAN. Yang kedua ada internet. Internet memberikan dampak yang lebih besar pada komunikasi berbasis komputer daripada yang lain dan telah memunculkan aplikasi khusus, yaitu intranet dan extranet. Selanjutnya ada konvergensi komputasi dan komunikasi. Voice over Internet Protocol atau VoIP adalah perlewatan komunikasi suara melalui internet laksana komunikasi digital. Setiap sinyal suara dapat digitalisasi dan dikirimkan melalui internet dan dimainkan kembali pada pengeras suara di tempat tujuannya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.